juga penurunan sistem saraf simpatik ya, dan juga peningkatan pelebaran dari otot polos vaskular ya, vasodilatasi pelebaran udara pada otot polos vaskular, serta penurunan produksi aldosteron. Ketika produksi aldosteron ini menurun, maka akan terjadinya peningkatan dari bradikinin ya, bradikinin dan penurunan retensi pada sodium dan juga air ya. Kenapa? Bradikinin, prostaglandin itu adalah vasodilator. Makanya ya, yang kalian ketahui ya, obat-obat penghambat, obat-obat asma yang dia menghambat menghambat pembentukan prostaglandin atau bradikinin, maka sebenarnya itu sangat kontraindikatif bagi pasien hipertensi, karena prostaglandin dan juga bradikinin ini diperlukan untuk pelebaran pembuluh darah, karena dia peningkatan bradikinin ini tadi ya, ini merupakan merupakan sel proinflamatori ya. Maka dengan empat efek ini, penurunan sistem saraf simpatik, kemudian juga vasodilatasi otot polos vaskular, peningkatan fasilitasi otot vaskular, peningkatan jumlah bradikinin dan juga penurunan retensi sodium dan water, ini akan mengurangi preload dan afterload sehingga akan meningkatkan cardiac output. Ketika cardiac output meningkat, maka jantung memompa dengan cepat, dengan peningkatan pompaan jantung, sehingga darah bisa dialirkan seharusnya ya ke pembuluh darah ya. Paham ya? Ini karena kenapa orang yang CF dia tidak bisa memompa jantung dengan seharusnya. Makanya cardiac output itu targetnya adalah cardiac output ditingkatkan. Cardiac output ditingkatkan yakni dengan pemberian oksigen inhibitor. Ya, kita lihat di sini ya, renin. Saya sudah jelaskan kepada kalian bahwa dengan produksi renin, maka ya ini akan terjadi penurunan tekanan darah, ya, pengosongan nuklir dan stimulasi reseptor angiotensin 1 ya, renin, kemudian angiotensin 1 juga namanya angiotensin 1, kemudian angiotensin 1 ini dengan angiotensin 2. Jadi di sini adalah dengan AC ya, dengan AC, kemudian tekanan darah turun ya. Jadi seseorang yang mengalami tekanan darah maka produksi renin akan meningkat ya, sehingga akan meningkat tekanan darah karena produksi angiotensin 2 ya. Kemudian kita produksi AC dan juga bagaimana aldosteron akan juga dirilis, dikeluarkan ya. Ini di sini ada reseptor angiotensinogen ya, angiotensinogen 1 reseptor yang terkena retensi dalam sehingga tekanan darah meningkat ya. Ini bagaimana mekanismenya ya. Vasodilator kedua adalah relaksan otot polos langsung, yakni dengan cara apa? Dengan cara melakukan preload dan afterload, yakni dengan dilatasi pembuluh vena dan juga dilatasi pembuluh arteri ya. Relaksan otot polos langsung contohnya adalah golongan organik seperti nitrogliserin, isosorbit mononitrat, nitrofusid, dan juga isosorbit dinitrat ya. Kemudian obat selanjutnya adalah diuretik ya. Diuretik ini menurunkan volume plasma ya, menurunkan volume plasma dan juga menurunkan volume plasma sehingga menurunkan preload dan afterload ya. Obat-obat selanjutnya obat-obat inotropik positif. Obat-obat inotropik positif adalah digitalis ya. Bagaimana kerja digitalis ini ya? Digitalis ini akan menghambat pompa proton Na ya. Ini ya Na plus dan juga K plus dengan pompa proton Na plus ATP biasa ya. Kemudian selain itu ya, dengan ini ya, kita lihat di sini konsentrasi dari Na plus ini juga akan meningkat ya. Konsentrasi Na plus akan meningkat, dan ketika Na plus keluar ini dan juga peningkatan peningkatan Na plus ini akan memicu terjadinya infark ya. Jadi Na plus ini akan meningkat ya, sehingga akan memicu terjadinya pemasukan Ca plus yang mengakibatkan kontraksi sistolik lebih kuat ya. Dan juga pelepasan dari kalsium dari retikulum sarkoplasmik ya, sehingga kalsium ini cukup kuat sehingga obat inotropik positif yang akan memacu kerja dari si jantung tadi ya. Ada lagi ya, jadi digitalis tadi adalah agonis beta adrenergic atau dobutamin. Kita lihat beta adrenergic merupakan stimulus dari sistem saraf simpatik, yang mana kerja sistem saraf simpatik adalah memacu kerja
agonis ya. Sama seperti agonis beta adenin, targetnya adalah apa? Peningkatan infra kalsium ke dalam sel ya. Sehingga nah, sini agonis beta adrenergic ya, di sini kita lihat ya, ikatan agonis beta adrenergic seperti dopamin, dopamine ini akan mengaktifasi enzim adenosiklase yang akan memproduksi siklik AMP. Nah, siklik AMP kita lihat di sini akan mengaktifasi protein kinase yang mana akan mengubah ya, ini yang akan memfosforilisasi saluran kalsium ya. Kemudian apa yang terjadi? Maka fosforilisasi saluran kalsium akan meningkatkan kalsium ya, mengalir ke dalam sel, sehingga ya efek dari kalsium tadi adalah peningkatan kontraksi otot dari jantung. Targetnya adalah tadi agar kalsium bisa masuk dalam cukup banyak, maka kontraksi akan meningkat, maka jantung bisa memompa dengan seharusnya. Selain itu juga dengan penghambatan fosfodiesterase. Kenapa? Fosfodiesterase adalah suatu enzim yang akan mengkonversi siklik AMP menjadi AMP. Artinya agar jangan siklik AMP ini diubah menjadi AMP, agar bisa siklik AMP ini bisa mengaktifasi protein kinase sebanyak-banyaknya untuk membuka saluran dari kalsium ini ya. Jadi sini fosfodiesterase dihambat seperti amrinon. Jadi amrinon targetnya adalah menghambat fosfodiesterase ya, sehingga bisa meningkatkan enzim protein kinase yang akan enzim ini akan memacu pembukaan kanal kalsium sehingga kalsium bisa masuk ke dalam sel lebih banyak. Selanjutnya adalah inhibitor fosfodiesterase dengan amrinon dan juga milrinon. Itu tadi obat-obat inotropik positif ya. Jadi ini adalah target adalah beberapa contoh obat dan bagaimana mekanisme atau target kerja obat untuk bagi pasien gagal jantung kongestif atau congestive heart failure. Selanjutnya adalah obat aritmia. Aritmia merupakan gangguan irama jantung. Ya, kita lihat di sini. Biasanya ya untuk kardiak aritmia ya, ini ya tadi 20% diberikan yang digitalis dan juga pasien dianestesi ataupun pasien yang MI. Ya, kita lihat di sini ya, bisa dengan untuk non farmakologinya dengan pacemaker, cardioversion, kateter ya, ataupun pemudahan. Nah, kita lihat di sini anti aritmia ini adalah gangguan dari aktivitas listrik kan dari si jantung tadi ya, gangguan irama jantung. Ini masih ingat kalian dari fase potensial aksi dari kelistrikan jantung, bagaimana fase 0, fase 1, 2, 3 dan juga 4. Nah, jadi di sini ada aritmia dan ada disaritmia. Kalau aritmia itu sama sekali tidak ada irama jantung ya. Sedangkan disaritmia adalah gangguan gangguan irama jantung. Jadi irama jantung tersebut tidak normal. Aritmia akibat dari ini ya, dari gangguan dari formasi impulsnya ataupun dari konduksi impuls dari si jantung tadi ya. Nah, ini faktor yang mempercepat aritmia adalah iskemia atau juga adanya scar atau juga pada serabut miokardium si jantung, ataupun juga dari sensitivitas yang berlebihan pada transmitter autonomik si jantung, dan juga karena pemicu senyawa kimia ataupun senyawa toksik ya, seperti toksisitas dari digitalis ya. Karena kita ketahui digitalis tadi adalah obat dengan indeks terapis sangat sempit, di mana toksisitasnya adalah tadi gangguan irama jantung ya. Karena kita tahu digitalis adalah untuk menyebabkan jantung, sehingga kalau terlalu banyak maka irama jantung akan mengalami gangguan ya. Oke. Nah, untuk obat anti aritmia ada obat kelas 1, kelas 2 dan juga kelas 3. Obat kelas 1 ini adalah obat-obat penghambat saluran NA. Kita ketahui dengan kalau untuk obat CF yaitu dengan memacu masuknya sodium ke dalam sel, artinya sehingga memacu kerja jantung. Nah, untuk anti aritmia ini dengan cara penghambatan saluran sodium tadi. Ada kelas 1A, 1B dan juga 1C. Untuk 1A ini memperpanjang durasi AP-nya tadi. Ya. Ini ya saudara piridin, profenamid dan disopiramida. Sedangkan kalau 1B ini
merupakan salah satu obat epilepsi, di mana ya salah satu target obat epilepsi mekanisme kerjanya adalah penghambatan apa namanya ion Na ke dalam sel. Ya sama, jadi kemungkinan juga golongan kelas 1B, lidokain juga sama, atau kelas 1C. Ya, satu saja tidak ada efek atau minimal dari dua aktif seperti plecanida, propafenon dan juga molicizin. A, 1B dan 1C. Ada lagi pemblok beta. Ya, ini ya mengurangi aktivitas adrenergik seperti propanolol, ya, simolol, metoprolol dan juga sotalol. Kelas 3 ini penghambat saluran potasium. Jadi yang dihambat adalah saluran apa namanya? Beta, ya, senyawa pemblok beta, reseptor beta, kemudian pemblok kanal potasium, karena kenapa ini akan memperlama periode refraktori, ya, dengan perlama potensial aksi, ya, dengan amiodaron, ya, yang sering adalah kemudian calcium channel blocker seperti parapamil, diltiazem dan dopridil. Ya, ini memblok apa namanya? Aliran dari kalsium, ya, sehingga akan memperlambat konduksi dari kerja jantung. Ya, ada 4 golongan kelas untuk antiarrhythmia, kelas 1, 2, 3 dan juga 4. Ada lagi selain itu ada adenosin, magnesium ataupun potasium. Nah, ini adalah contoh-contoh, kalian bisa